Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Eh, ini saya baru bikin konten lagi ya, karena sejak Jumat kemarin tuh saya nggak mandi guys. Jadi ya karena ada sedikit kemarin kan di video sebelumnya saya ceritakan, jadi saya nggak mandi dari hari Jumat guys. Ini coba pikir saat Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, wah udah 5 hari nggak mandi. Ini baru tadi saya mandi gitu. Maka saya bikin konten lagi gitu kan. Tapi bukan apa-apa, memang apa ya? Udahlah nggak mandi gitu. Lalu makan pun nggak selera gitu kan. Jadi energi pun tidak ada gitu untuk berpikir, karena untuk apa namanya? Untuk ngomentari sesuatu itu kita kan harus dengan energi, dengan kesegaran gitu, sehingga kita bisa berpikir dengan baik gitu kan. Nah, jadi mohon maaf kalau saya baru sekarang bikin konten. Nah, kali ini saya ingin mengomentari tentang apa ya, apa kemarin statement dari Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil presiden kita gitu, yang bicara mengenai K-pop. Ini mohon maaf ya, saya baru bahas sekarang gitu kan, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi menurut saya gini guys, sangat aneh bagi saya kalau ada seorang yang, apalagi titel beliau kan ulama, ulama yang sangat disegani gitu kan, eh punya punya jabatan strategis di MUI pula gitu kan kemarin kan. Ini menurut saya sangat aneh ada ulama yang ngomong tentang budaya K-pop gitu, ya kan. Nah, itu bagi saya sangat aneh sekali dan tidak wajar gitu. Karena kalau kita bicara mengenai K-pop, atau K-pop itu adalah apa, Korean populer. Jadi apa-apa yang populer di Korea seperti apa, idol, grup idolnya, ataupun apa, tayangan-tayangan sinemanya gitu kan, itu ya itulah yang diidentikan dengan K-pop. Nah, kita tahu kalau poin kedua dia katakan misalnya apa, kita harus bangga dengan budaya kita, itu saya sangat setuju gitu. Nah, cuma masalah beliau sepertinya tidak paham kalau budaya K-pop dengan Indonesia itu jauh beda ya, jauh beda sekali. Budaya ini saya itu didasari dari adat-adat ketimuran, di mana di situ ada sopan santun, ada apa lagi, ya intinya adalah apa yang tidak vulgar gitu, jadi menjaga betul adab dan juga kesopanan, norma-norma kesopanan gitu kan. Nah, beda dengan K-pop ini. Jadi K-pop tuh lebih ke arah modern gitu. Kalau budaya kita kan tradisional. Jadi ini adalah dua kutub yang berbeda guys, dan nggak bisa disatukan gitu kan. Kalau Anda bicara mengenai K-pop, Anda kan di dalam pikiran Anda adalah apa, pria-pria yang berpenampilan seperti wanita ya. Mohon maaf ya, memang apa, saya gini guys, Anda tahu nggak dulu tuh ada grup musik dari Taiwan ya, kalau Anda tahu F4 gitu kan, atau F6 gitu, saya lebih suka itu gitu, karena mereka meskipun mereka itu grup idol, tapi mereka tuh masih menampakkan kejantanannya gitu. Saya masih memandang mereka tuh laki-laki tulen, laki-laki yang betul-betul seperti itulah laki-laki gitu kan. Kalau Anda tahu dulu apa namanya, figur-figur seperti Tomingse atau siapa lagi ya, saya lupa nama-namanya, itu masih keren guys, masih keren, masih masih mantap menurut saya gitu kan. Tapi makin kesini kok makin kayak penampilannya seperti wanita gitu guys ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, itu pendapat saya pribadi ya. Memakai lipstick yang tebal gitu kan, bedaknya juga gitu, makeup yang menurut saya gini, apa namanya, laki-laki tuh bukannya apa ya, laki-laki tuh kita harus beda dari wanita. Jadi kalau wanita makeup, kita kita nggak dilarang sih makeup, tapi jangan seperti wanita juga gitu. Jadi kalau wanita menghabiskan makeup berjam-jam, lalu makeupnya juga dengan semuanya lengkap, ada lipstick, ada apa lagi, ada foundation dan segala macamnya. Laki-laki juga jangan seperti itu juga gitu. Jadi itu bikin diri anda tuh apa, mirip dengan wanita, dan itu haram dalam Islam gitu ya kan. Jadi makeup seperlunya gitu, agar cukup wajah tidak kelihatan berminyak, dan itu ganteng juga kok ya. Saya akui apa, nggak mesti harus seperti itu, malah menurut saya itu hilang ganteng guys, serius. Saya saya jadi nggak respect gitu apa dengan
artis idol yang makeupnya kelewat seperti wanita, kelewat beragam seperti yang dipakai oleh para wanita gitu. Jadi itu menurut saya terlalu berlebihan, tapi itu kan pendapat pribadi gitu. Jadi saya merindukan seperti dahulu yang masih dia memang artis tapi dia masih kelihatan jantannya. Nah kalau untuk wanita tentu beda lagi. Kalau wanita memang sah seperti itu, ada masalah di situ. Cuman ya gaya berpakaiannya, kita ketahui banyak artis K-pop tuh berpakaian yang menampakkan aurat gitu kan. Nah, perlu diingat, Korea Selatan itu bukan negara yang penuhnya mayoritas muslim, beda dengan Indonesia. Kita ada sekitar 86 sampai 90% muslim di Indonesia. Ini kultur tentu beda. Mereka modern, budaya kita lebih tradisional gitu. Kalau ada lihat pakaian adat ya, mereka sih ada sih pakaian adat mereka ada gitu. Tapi justru yang ditampilkan di K-pop ini, justru menurut saya kebanyakan bukan pakaian adatnya gitu kan. Jadi kalau mau menyamakan dengan kalau menyenangi K-pop itu untuk membangkitkan budaya kita itu salah besar, karena beda patron modern dengan tradisional. Nah, coba Anda lihat setiap pegelaran budaya Indonesia itu seperti wayang golek, apalagi itu tarian-tarian daerah, apalagi ya itu kalau Anda sandingkan dengan K-pop itu jelas beda sekali ya. Kita itu tarian daerah, nyanyian daerah itu tidak pernah sudah ada pakemnya gitu, dan dia tetap dengan bahasa masing-masing, dengan gaya masing-masing gitu. Jadi tidak terpengaruh oleh perubahan zaman gitu, ya kan? Beda dengan K-pop yang terus berubah seiring perkembangan zaman. Mereka mengikuti fashion, mode, gaya dan segala macam yang trendy gitu kan. Kalau budaya kita kan tidak, tetap alami gitu. Jadi budaya K-pop ini justru menurut saya akan merusak budaya kita sendiri gitu. Ya, coba Anda bayangkan anak-anak bangsa kita yang cinta dengan kesenian budaya Indonesia, yang suka tari misalnya tari daerah, suka berpakaian adat daerah, tiba-tiba mereka suka dengan K-pop, itu kan berbahaya. Mereka akan keranjingan dan akan niru gaya berpakaian K-pop. Mereka akan mendengarkan identitas wilayah ke daerahannya gitu, budayaannya gitu. Ya kan? Nah, lalu ngomong mengenai masalah gini guys, dan budaya Indonesia sendiri itu ya, meskipun itu kita di tiap daerah itu beragam dari Aceh sampai Papua, perlu diingat ada budaya atau budaya atau pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam gitu. Contoh misalnya seperti ya ritual-ritual tertentu gitu kan. Nah, lalu juga kayak pakaian kayak di beberapa suku yang tentu itu menampakkan aurat, dan itu tentu tidak cocok dengan mayoritas kaum muslimin yang jumlahnya sangat besar di Indonesia gitu. Jadi kita bangga dengan kekayaan budaya Indonesia, tapi untuk kaum muslimin ya tentu harus menyesuaikan. Misalnya kalau pakaian kalau di Papua ya, pakaiannya itu kan koteka. Nah, tentu muslim ya, seorang muslim misalnya ada misalnya suku asli Papua itu menganut agama Islam. Dalam artian mereka hijrah ke agama Islam. Di sebelumnya mungkin agamanya yang lain, atau bahkan mungkin masih penganut animisme dan dinamisme. Tentu mereka harus menyesuaikan dengan syariat agama mereka, gitu kan. Tentu budaya di sini harus ngalah gitu. Ya, budaya harus ngalah. Yang wanita tentu harus pakai hijab, gitu kan. Harus memakai ini. Tentu tidak juga diharuskan untuk bergaya ke arah-arahan, ya. Tapi minimal mereka betul aurat gitu. Nah, kalau mengikuti isi Rasulullah kan lebih bagus lagi gitu. Contoh ya, para istri sahabat gitu dan orang-orang soleh tentunya. Jadi jangan ketika mereka berpakaian menutup hijab dan sebagainya dan tidak berpakaian tradisional,
itu dikatakan mereka tidak mencintai budaya mereka, tidak, karena mereka ada yang jauh lebih penting, yaitu agama. Nah, ingat, agama itu posisinya di atas budaya, ya. Jangan terbalik, yang bukan budaya di bawah agama, tapi agama di atas budaya. Kenapa? Karena agama itu akan mengantarkan kita kepada akhirat, ya. Jadi bukan hanya dunia, tapi juga dunia itu akan mengantarkan kita kepada akhirat. Nah, jadi beda dengan budaya yang hanya untuk dunia. Jadi ada beberapa yang harus disesuaikan gitu kan. Nah, yang lainnya, kalau ada ritual-ritual budaya yang tidak menyimpang dari syariat Islam, itu terus itu bagus untuk diteruskan gitu, dilestarikan gitu kan. Jadi ada yang berbenturan dengan syariat Islam, itu harus ditinggalkan bagi yang kaum muslim, ya. Saya katakan ini bagi kaum muslim, yang tidak kaum muslim, ya, yang di agama mereka tidak bertentangan, silakan. Tapi kaum muslimin, ya, itu wajib mengikuti syariat dibandingkan budaya, ya. Budaya itu nggak wajib. Tapi untuk melestarikan budaya-budaya yang tidak yang tidak bersinggungan, yang tidak bertolak belakang bertentangan dengan syariat Islam, itu bagus untuk dilestarikan. Nah, itulah baru suatu hal yang sangat bagus sekali. Jadi bukan malah kita memuji atau membanggakan anak-anak muda kita yang suka dengan budaya K-pop gitu. Jadi mereka ini nanti akan semakin mereka akan semakin melupakan budaya kita, guys. Karena ingat, sekali lagi, ya, saya tekankan, budaya kita tuh berbeda dengan budaya K-pop. Anda ingat enggak? Saya ingat ada lagu-lagu Dewa 19, ya. Itu kayak apa sih judulnya, ya? Itu di video klipnya tuh, guys, itu sang wanitanya itu, pemeran wanita itu memakai pakaian adat Jawa gitu. Kirana, dulu lagunya tuh Kirana. Itu bagus gitu. Nah, jadi wanitanya memakai pakaian adat Jawa. Nah, itu yang harus dipuji soalnya. Jadi dan banyak juga di beberapa ini, ya. Kayak juga ada kayak lawakan itu kan, memakai kayak stimulat atau apapun itu kan, mereka memakai pakaian adat daerah. Itu harus kita banggakan gitu, ketika mereka show, ya gitu, ya. Mereka menonjolkan adat budaya daerah tradisional gitu. Nah, jadi seharusnya ini menurut saya nggak elok diucapkan oleh seorang ulama, apalagi menyinggung soal K-pop gitu, ya. Bangga kepada budaya kita itu beda dengan K-pop gitu kan. Saya sendiri memang bagi saya aneh seorang ulama ngomong tentang K-pop, guys. Aneh sekali. Dan juga ada banyak ulama lain juga membahas tentang ini gitu kan. Jadi karena belum ada, guys. Pengetahuan saya belum ada ulama-ulama kita yang tentu kita nilai ulama tuh yang bukan ulama-ulamaan, ya. Memang ulama itu nggak ada deh sepanjang pengetahuan saya tuh ngomong tentang K-pop gitu. Ini suatu hal yang unik menurut saya, dan ini soalnya nggak layak beliau sampaikan gitu, ya. Kita hormat pada beliau, kita cintai beliau karena beliau adalah ulama, dan apalagi sekarang umaroh dan pemimpin, wakil presiden, dan beliau juga pernah menjabat di MUI. Tapi jangan sampai jadi beliau ini harus menjaga ucapan, jangan sampai nanti menjatuhkan marwah beliau sebagai ulama gitu, guys. Karena sedikit berbicara lebih baik diam itu emas gitu. Jadi kalau ulama yang baik itu menurut saya, ya, itu yang sampaikannya itu hanya betul-betul faedah, manfaat, ya kan. Suatu hal yang betul-betul dakwah gitu, bukan asal ucap gitu, ya kan. Bukan, ya, intinya adalah selalu mengajak ke kebaikan. Dan ingat, K-pop itu bukan, kalau Anda ngomong tentang K-pop berarti Anda bukan ngajak ke kebaikan, karena anak muda kita sekarang Anda lihat udah banyak sekali, ya. Belum lagi saya lupa sampai satu hal. Nah, kalau kita ngomong K-pop juga di situ Anda akan lihat banyak adegan percintaan. Jadi suatu yang haram dalam Islam itu pacaran gitu. Nah, itu banyak sekali, dan anak muda kita mau tidak mau, suka tidak suka itu mengikuti gaya itu. Jadi kecil-kecil sudah pacaran gitu, ya kan. Ini menurut saya sangat merusak gitu. Jadi kita ingin, ya, generasi muda Islam kita, ya, itu tuh pribadi-pribadi yang fokus memikirkan masa depannya gitu,
mereka tuh harus terus belajar, terus apa lagi ya, terus belajar lah, terus meningkatkan nilai diri, menghafal Quran, dan bagaimana mereka bisa menjadi pribadi terbaik yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara, bukan malah pacaran, ya kan? Atau melakukan hal-hal yang tidak berguna gitu, ya kan? Jadi mereka tuh harus sibukkan dengan belajar, belajar terus gitu, dan berusaha jadi lebih baik gitu kan, karena itu jadi bekal di masa depan. Kalau mereka sudah pacaran, sudah kelainan dengan K-pop, mau jadi apa mereka kelak gitu kan? Itu yang merusak generasi muda kita gitu. Lebih baik daripada mereka K-pop ya, bagus mereka tuh menekuni seni tradisional daerah seperti tarian daerah, atau menyukai kayak apa, seni bela diri Indonesia kayak silat, atau ya hal-hal berhubungan dengan kekayaan alam kita, kekayaan budaya kita gitu guys, dibanding dengan apa, K-pop yang tidak, yang semakin hari semakin mengikuti, yang selalu berubah, yang mengikuti fashion trend dan apa namanya, dan fashion trend dan gaya gitu. Sementara kita, budaya kita tetap seperti itu saja, dan jadi kita melestarikan sesuatu yang ada, bukan kita merubah yang ada. Karena kalau K-pop itu merubah yang ada. Jadi semakin kesini makin makin berubah trennya. Kalau budaya kita kan tidak pernah berubah, selalu apa, pakemnya tradisional gitu guys. Oke, jadi mungkin segitu saja yang mau saya sampaikan ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.